pada malam hari ini karena kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami pada saat ini akan mendengarkan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami semua agar firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dan juga kami semua yang mengikuti Zoom ini supaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab hamba-Mu siap untuk mengatakan seperti yang Bapak mau katakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan salam Bapak Ibu. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berjumpa lagi. Ya, meskipun sempat beberapa kali terpental saya ini, kurang kencang pegangannya. Saudara, kita menang. Ya? Kita menang, Pak. Ya, amin, amin. Seperti yang saya sampaikan dalam tema kita hari ini tentang menghitung waktu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau menyadari bahwa secara sungguh-sungguh dalam hidup ini, kita itu sekarang ada dalam era atau zaman atau dalam waktu yang kita katakan itu akhir zaman. Ya, waktu pada akhir zaman, tapi sekarang ini bukan cuma akhir zaman, tapi di penghujung dari akhir zaman. Maka saudara, kalau kita melihat ada sebuah percepatan, ada perubahan yang begitu drastis, ya, kabar-kabar yang tidak enak, orang sudah mulai mencari kesenangan telinga, khotbah yang dicari itu yang bisa menyenangkan, yang bisa menguntungkan sendiri. Ya, sekarang banyak orang-orang yang mulai mengalami perubahan secara drastis. Ya, kita bisa melihat sekarang Omikron sedang bertumbuh dengan pesatnya secara luar biasa, dan tadi malam saya dikabari dari adik, kalau ibu saya itu umur sudah berapa? 84 ya, dikabari kena Omikron, kena COVID. Gara-gara mau periksa ke rumah sakit, ya langsung di swab di PCR itu loh, langsung dipositifkan. Ya, hari ini akhirnya mau nggak mau masuk di ruang isolasi. Nah, kondisi seperti ini sedang dialami oleh kita, Bapak Ibu. Ya. Situasi yang begitu cepat, saudara. Oleh karena itu, saudara, bagaimana kita harus memahami bahwa kita itu, atau saya bicara gereja Tuhan itu, bukan hanya bicara tentang bangunan yang megah, alat musik yang lengkap, lalu sound system yang bagus, atau multimedia yang luar biasa. Bukan itu, Bapak Ibu. Tapi yang kita maksudkan tentang gereja Tuhan adalah kita sendiri. Bangunan orang-orang percaya, bangunan orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan, yang sebenarnya kita sedang dipersiapkan untuk menantikan mempelai yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kedatangannya yang kedua kali. Maka Bapak Ibu, kalau kita itu sebagai gereja Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan, maka yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ini yang menjadi masalah kita hari-hari ini, bagaimana kita sebagai umat Tuhan itu masih tetap bisa hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela, meskipun dalam kondisi yang sulit, meskipun dalam kondisi yang berat seperti ini. Karena itu seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal yang kelima. Mari kita lihat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu harus hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan dalam ayat yang ke-15, karena itu. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sini dengan kata karena itu, tentunya kita mengawali dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, yaitu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana menjadi penurut Tuhan, bagaimana kita hidup dalam terang sebagai anak-anak Tuhan. Maka kalau kita ingin menjadi seperti itu, karena itu firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah dengan saksama. Oh iya Bapak Ibu, apa arti katanya, apa arti kata dari saksama? Teliti, memperhatikan dengan serius. Ya, kata saksama ini juga bicara tentang kecerdasan, kemampuan seseorang untuk bisa mengerti, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Lalu juga orang yang saksama itu adalah orang yang bisa mengambil tindakan dengan baik dan benar. Nah, makanya Bapak Ibu, yang saya katakan tadi, kita harus menjadi mempelai Kristus yang mempersiapkan diri tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai prianya. Jangan sampai Bapak Ibu nanti mempelai pria Tuhan Yesus datang, kita itu sebagai mempelai wanita. Saya yang pria cuma saya sama Pak Hari. Yang lainnya mempelai wanita. Ya. Saya dulu waktu mau mantenan, menikah, ya, saya nggak melihat istri saya cuma seperti zaman sekarang ini loh, karena sudah menikah. Jadi kalau sudah di rumah itu pakai pakaian kebesaran. Tahu pakaian kebesaran? Daster. Daster. Tapi pada waktu menikah itu, wah, saya sampai waktu malam mantenan itu saya datang kan ke rumahnya, pangling saudara. Mukanya dihias, rambutnya potong kayak Bu Lydia, lalu wajahnya dipermak, di make up, sampai saya pangling. Loh, ini calon istri saya ya jebule, saya bilang gitu. Nah, ini adalah gambaran dari kedatangan Tuhan. Ya, mari saudara, bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita dengan cara seksama, dengan cara baik, supaya pada waktu mempelai datang, kita akan berkata, wah hebat lu, wah luar biasa ini mempelaiku. Nggak pakai daster, apalagi hanya pakai celana pendek, pakai kaos ini yang kaos singlet yang zaman sekarang. Enggak, kita dengan menggunakan pakaian mempelai perempuan sorgawi. Maka di sini dikatakan, perhatikanlah kamu dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Nah, ini kata bebal, saudara. Ya, saudara, kata bebal ini mengandung arti. Saudara pernah melihat babi? Melihat celeng? Celeng tahu nggak ya? Tahu, babi hutan. Babi celeng. Itu tidak bisa lari mendadak langsung belok. Betul. Itu babi, ya. Dan babi itu kalau sudah mogok, ditarik nggak mau, didorong diam. Itu bebal. Nah, kata itu menggunakan kata itu, orang yang tidak bisa dinasehati gitulah. Ya, dinasehati juga nggak mau dengarkan. Makanya Amsal mengatakan dalam pasal 27 mengatakan, kalau orang bodoh mau ditumbuk dengan alu, dengan jelami ataupun dengan gandum, tetap akan jadi bebal, akan tetap jadi bodoh. Makanya firman Tuhan ini mengatakan, hendaklah kamu hidup dengan cara saksama, jangan seperti mereka. Ya, mereka suka gosip, mereka suka menjelek-jelekan, mereka memfitnah, mereka merugikan. Jangan sama dengan mereka, karena mereka itu bukan warga kerajaan sorga yang dipersiapkan untuk menjemput mempelai. Nah, kita ini saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, setiap kita itu dalam jemaat kita itu, kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, jangan hanya Kristen-Kristenan. Istilahnya sekarang itu KTP. Kristen tanpa pertobatan. Ke gereja setiap hari Minggu, doa ikut, persekutuan ikut, tapi nggak berubah.
hanya rugi memberikan persembahan saja setiap hari, tapi ngomongnya masih tetap menyakiti orang, sikapnya masih membuat orang marah, gregetan. Nah ini ya, ingat Bapak Ibu, Anda itu orang yang mulia yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, aku tidak mengenal engkau, padahal kita aktif, kita setia, Tuhan tidak mau mengakui kita. Maka di sini dikatakan kepada kita, ayo kita sungguh-sungguh, kita mulai membenahi diri, saudara. Apalagi seperti saya, istri saya ini sudah 60 tahun kan, sudah mendekati senja. Kalau naik senja utama enak kereta. Senja itu sudah dekat ke fajar, Bapak Ibu. Mungkin Bu Pungki juga ya, umurnya sudah 60 lebih ya Bu. 60 ya Bu, ya. Kita sama-sama nanti Bu, bekerja. Ya. Tapi mari yang 70 malah itu luar biasa. Ya. Mari kita yang masih seperti ini kita persiapkan. Waktu itu sudah dekat sekali, saudara. Ya, waktu itu sudah sangat dekat. Ya, mari kita benahi diri. Ini untuk apa dimaksudkan oleh firman Tuhan ini? Supaya kita menjadi anak Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar. Belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar. Ya. Lalu kalau saudara belajar dengan kebenaran dengan firman Tuhan, tugas kami hamba-hamba Tuhan mengajar kebenaran firman Tuhan dengan benar. Jangan sampai kebenaran firman Tuhan itu diselewengkan. Tadi saya baca di mana itu, di grup apa, tentang Pak Stephen Tong ya. Stephen Tong yang ngomong tentang hamba Tuhan. Ya, saya itu dalam hati dia bilang, jangan seperti hamba Tuhan zaman sekarang. Itu hamba setan katanya, saudara. Dia bilang perpuluhan tapi untuk sendiri. Dia beli mobil untuk kepentingannya sendiri, diperkaya bisa kemana-mana. Saya bilang, saya ngomong sendiri sama istri saya nggak punya apa-apa Jadi nggak semuanya seperti itu. Ya, perpuluhan kami, gereja kami, saya itu ke gereja bukan ke saya. Ya, mereka punya doktrin sendiri, mereka punya pelayanan sendiri, urusannya mereka, saudara. Ya, nggak perlu saya itu iri dengan mereka, marah-marah dengan mereka. Lalu saya mulai ketika melihat orang berhasil, lalu saya tanya bagaimana caranya bohongi jemaatnya. Enggak, saya nggak akan berani seperti itu. Masing-masing ada berkatnya, dan berkat Tuhan itu tidak pernah salah. Sukacitanya pun berbeda, Bapak Ibu. Ya. Pelayanan saya dari dulu sampai sekarang, saya mulai tahun 90 ya, full time saya 9 tahun 90 melayani Tuhan, sudah menikah. Pada waktu itu 4 tahun saya menikah. Ada satu anak ya, tahun 89. Masih satu anak, saya melayani di desa, melayani yang seperti itu, saudara. Orang bilang, teman-teman sampai bilang, Pak, apa enggak menderita di sini? Wah, sepertinya tempatnya terpencil, ya nggak ada fasilitas sama sekali, tinggal di pegunungan begitu, ya ada teman-temannya jauh, hanya 1 kilo, artinya nggak ada teman sama sekali. Saya setiap hari kalau mau mandi harus ambil air di sumur di bawah, ya. Lalu istri saya masak dengan dengan kayu, ya saya harus manjat pohon cari kayu. Saya nggak pernah merasa menderita itu, ya. Kami nggak pernah merasa Tuhan itu nggak sayang sama saya. Saya dengan sukacita, belum lagi pada waktu pelayanan itu kalau nggak ada mobil, kalau malam jaraknya itu sekitar 4 kilo ya. 4 kilo dari desa itu ke kota, saudara. Kalau sudah malam, apalagi malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon itu orang desa sana itu udah sepi sekali, Bapak Ibu. Nggak ada orang yang mau lewat. Dan kalau saya malam itu nggak ada kendaraan, nggak ada ojek, kami jalan kaki. Ya, belum lagi ada hujan, nggak bawa payung, harus cari daun pisang untuk berteduh kami berdua. Ibu saya pernah sampai digigit ular, ya, ibu saya pernah ikut ke sana digigit ular sampai pingsan, saudara, digendong sama adik saya, dibawa turun lagi dokter, saudara. Yang kami alami itu bukan suatu penderitaan. Saya nggak berkata, ayo lo saya bangunkan rumah, enggak, Bapak Ibu. Sampai hari ini saya tidak pernah meminta apa-apa dari gereja, karena saya melayani Tuhan. Nah, pelayanan ini yang harus dilakukan oleh kita. Anda, Bapak Ibu, juga punya tanggung jawab. Bagaimana waktu-waktu hidup kita yang kita jalani, yang kita lakukan selama hidup kita.
Kalau saya 60 tahun, kemarin saya baru cerita di jemaat, saya 60 tahun, waktu 60 tahun ini ada yang berguna atau yang tidak berguna itu berapa banyak? Yang sia-sia terbuang waktu kita. Kita kan bicara tentang menghitung waktu, maka kita perlu untuk menyadari bahwa Tuhan itu memberikan waktu kepada kita 24 jam. Lalu berapa waktunya untuk Tuhan? Untuk berbuat baik berapa banyak? Ya, untuk mengasihi Tuhan berapa lama? 24 jam, Saudara. Ya. Nah, waktu yang Tuhan berikan ini kepada kita, bagaimana peran kita dalam kehendak bebas? 24 jam kan nggak ditulis oleh Tuhan, Tuhan kasih remote kepada kita. Saudara bebaskan untuk buat apa saja lah, tapi dalam kebebasan itu jangan anggap itu sebagai hal yang biasa. Nanti kita akan dituntut dalam kehendak bebas itu, Saudara. Makanya nanti ada namanya pengadilan Tuhan Yesus. Nah, pengadilannya untuk apa? Untuk memberikan mahkota. Mahkotanya dari mana? 24 jam itu, Bapak Ibu. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan untuk Tuhan, untuk menolong sesama, bagaimana sikap kita, bagaimana peran kita. Nah, waktu yang ini yang harus kita hitung, Saudara. Masalahnya, Saudara, waktu ini tidak, kalau orang bilang tuh waktu berputar, Saudara. Kalau saya bilang bukan berputar, waktu itu berjalan terus, Saudara. Nggak ada waktu itu diulangi lagi. Ya, kalau bumi berputar. Tapi kalau waktu itu terus berjalan, yang sudah kita lewati akan ditinggalkan. Yang sudah kita lewati hari ini, besok akan tertinggal, lusa akan tertinggal, dan semua itu akan ditinggalkan oleh kita. Makanya, Saudara, yang harus kita lakukan pada kehidupan kita itu tidak bisa diputar kembali, tidak bisa direview lagi, ya. Kecuali nanti Saudara akan direview ya pada waktu kedatangan Tuhan untuk menerima mahkota. Saudara akan melihat di televisi Saudara sendiri apa yang kita buat selama umur hidup kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mari Bapak Ibu kita pergunakan waktu ini ya. Dan hal ini ada 3 tipe ya yang dimiliki oleh orang-orang yang berkenaan dengan peluang atau kesempatan dalam hidup ini. Yang pertama adalah tipe orang yang tidak menyadari bahwa ada peluang baginya. Nanti kita lihat tentang arti kata menghitung hari. Ya, ada peluang yang disediakan setiap hari, setiap waktu, tapi mengabaikan. Masa bodoh, nggak peduli. Yang penting saya hidup hari ini. Nggak peduli bahwa setelah kematian itu ada kehidupan kembali. Lalu yang kedua, ada orang yang mengetahui peluang. Oh, ini berbuat baik itu baik, ya, memuji Tuhan itu baik, tetapi tidak mampu untuk menggunakan atau tidak mampu untuk memanfaatkannya. Mungkin karena Saudara ya takut mengambil risiko atau mungkin malas. Oh, kalau saya ke gereja berarti rumahnya ditinggal, usahanya mungkin hari Minggu itu harus tutup dulu. Kalau saya doa, saya mengambil waktu cepat-cepat, lalu memberikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ada yang terhilang menurut kita. Ya, kita nggak berani ambil seperti itu, atau memang malas. Alah, gampang lah, minggu depan kan masih ada waktu. Gampang, udahlah gampang ya. Tuhan itu juga pengampun kan. Tuhan kan friend. Nah, ini yang lebih kurang ajar lagi. Ya, nah ini yang harus disadari oleh kita. Ya, banyak orang yang baik secara fisik maupun intelektual itu malas, Saudara. Padahal punya potensi untuk mengerjakan, punya materi untuk melayani Tuhan, tapi tidak mau untuk melakukannya. Karena itu, Saudara. Lalu yang ketiga, orang yang bukan saja jeli melihat peluang yang baik, melainkan juga berani mengambil risiko untuk memanfaatkan serta mengembangkannya. Lah, ini orang yang luar biasa. Tahu, ini berbuat baik, baik untuk saya, mungkin bisa untuk keluarga kita, untuk pekerjaan Tuhan, dan untuk kekekalan. Kalau memberi itu baik, kita tahu pasti akan dilakukan. Ya, kalau menasihati orang dengan baik, memuji orang itu bisa baik, senang dilakukan. Dan kalau tidak,
karena itu tahu tidak baik, maka tidak akan dilakukan. Ini orang yang tahu peluang. Ini orang yang ngerti persis bahwa kita itu hidup ini hanya sementara di bumi ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau menciptakan kita bahwa kita itu akan menjadi seperti apa itu dari kehendak kita sendiri. Karena Tuhan memberikan free will. Ya, kehendak bebas, mau apa saja Tuhan itu nggak pernah orang Jawa bilang itu gondeli, ya, mempertahankan. Kalau sudah dinyatakan nggak mau, Tuhan akan lepaskan. Emang kita itu Tuhan itu butuh kita sebenarnya, nggak butuh kita Bapak Ibu. Kita yang harus butuh Tuhan. Ya, kita yang harus terus aktif mencari Tuhan. Peluang-peluang ini bagi orang yang seperti itu akan sangat berarti. Dalam proses pendewasaan Bapak Ibu, dalam sekolah kehidupan, ini yang dikatakan bahwa hendaklah engkau harus hidup dengan cara saksama itu seperti dalam sekolah. Saudara, kita semua kan pernah sekolah. Saya pernah sekolah Bapak Ibu, ya, sampai kuliah lama sekali karena ditinggal pelayanan, akhirnya melanjutkan lagi, berhenti lagi, melanjutkan lagi, berhenti karena anak saya kuliah, akhirnya saya berhenti lagi. Untuk apa kita sekolah? Untuk menjadi pinter. Amin. Supaya kita dalam cara berpikir kita itu saksama. Berhati-hati dalam setiap tindakan seperti itu dalam sekolah kehidupan. Kenapa ada firman Tuhan? Firman Tuhan itu atau Injil itu supaya kita mendapatkan kecerdasan. Tentunya kecerdasan roh. Ya, kecerdasan yang bisa menentukan, mengerti secara bijaksana dan secara arif untuk bisa membedakan mana yang perlu dipergunakan dan mana yang tidak perlu dipergunakan. Maka saudara, di sini Paulus mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada itu waktu yang sedang kita jalani hari ini Bapak Ibu. Ya, kalau kemarin yang sudah terbuang, oke lah, itu menjadi suatu sia-sia. Tapi untuk sekarang sampai nanti itu bagaimana waktu kita? Apa kita itu akan menjadi masa bodoh? Itu hak kita, hak Anda. Tapi kalau kita memang benar-benar menggunakan waktu dengan cara seksama, maka kita akan menggunakan waktu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini dikatakan kan itu pergunakanlah waktu, pergunakanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Ini yang menarik Bapak Ibu, kata waktu itu ya sebenarnya ada dua. Yang pertama namanya kronos, yang kedua kairos. Nah, kata yang di sini menggunakan kata kairos, yang artinya kairos itu adalah waktu, di mana ini disebut dengan kesempatan atau momentum. Jadi kesempatan atau momentum ini tidak akan pernah terulang kembali. Beda dengan kronos, kronologi. Kronos itu seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Itu kronos. Urutan waktu yang akan kembali kepada waktu yang tadi, ya, Senin, Selasa, Januari, Februari, dan seterusnya akan seperti itu. Tapi kata waktu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah kairos, waktu yang tidak akan terulang kembali, yang disebut dengan peristiwa atau kesempatan atau momentum. Seperti saudara, ada orang ketabrak becak. Apa orang itu akan ketabrak becak terus di tempat yang sama, di waktu yang sama? Misalkan saudara, itu kan peristiwa, ada gunung meletus, misalkan Bapak Ibu, itu peristiwa. Nah, yang dimaksudkan dengan waktu ini adalah waktu sebagai momentum, sebagai kesempatan yang harus kita pergunakan dengan baik. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menggunakan waktu yang benar? Bagaimana menggunakan waktu yang ada? Yaitu dengan cara saudara kita merelakan dan membuang atau meninggalkan semua kesibukan dan pertemanan yang tidak mengarahkan hidup kita pada kedewasaan rohani atau dalam pertumbuhan iman kita ke arah kesempurnaan seperti itu. Jadi apapun itu kalau yang tidak mendorong, yang tidak mendukung, firman Tuhan mengatakan tinggalkan. Carilah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang berguna,
Perkara-perkara yang bermanfaat. Kalau saudara kerja untuk apa berhasilnya? Ya, apa hanya untuk senang-senang? Atau saudara bisa menafkahi hidup saudara, keluarga saudara, lalu bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara punya teman, apakah teman itu bisa mendukung kita? Kalau saudara nggak ke gereja, teman kita bilang, loh kok Bu Lydia nggak ke gereja hari ini? Akan didorong oleh teman kita. Itu teman yang baik. Nah, cari perkara-perkara yang seperti itu yang dimaksudkan di sini, bagaimana mengarahkan hidup kita menjadi hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Waktu yang tidak kita pergunakan dengan baik untuk kepentingan kehidupan kekal berarti kita sedang membuang anugerah yang tidak ternilai dalam kehidupan yang singkat di bumi ini. Hidup ini sementara, Bapak Ibu. Ya, tapi Tuhan memberikan waktu kepada kita. Berapa umur kita, Bapak Ibu? 70 sampai 80 tahun. Kalau dihitung dengan hari, itu paling tidak orang itu hidup dari 25.500 sampai 29 hari. 29.000 sekian hari. Hanya segitu, saudara. Kalau umur kita itu sekarang berapa, kalau batasan itu berapa, berarti sisa hidup kita itu tinggal segitu. Apa yang harus kita pergunakan? Apa yang perlu kita manfaatkan dalam hidup kita? Apakah waktu-waktu hidup kita itu mau menggunakan waktu yang singkat ini? Nah, penjelasan ini tidak dapat digambarkan memang dengan apapun juga. Dalam hal ini yang penting adalah bagaimana niat yang kuat, bagaimana komitmen yang teguh menghadapi kehendak bebas, menggunakan kehendak bebas yang harus diarahkan kepada arah yang jelas, kepada arah yang benar. Kepada arah yang benar-benar harus kita pergunakan. Makanya dikatakan di sini harus bijaksana. Artinya bijaksana itu belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kita jangan menjadi seperti orang bebal, orang yang bodoh dan tidak bijaksana, tetapi harus menjadi orang yang arif, harus menjadi orang yang bijaksana. Ya, jangan sampai menjadi sia-sia. Maka orang yang percaya itu harus menghargai waktu yang Tuhan berikan, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Harus kita gunakan dengan baik. Ya, pergunakan ini dengan baik, saudara. Makanya kalau sampai itu terjadi, yang kita miliki itu harga yang mahal itu jangan sampai menjadi priceless. Yang tidak terbeli, yang tidak bisa dinilai, yang sudah tidak berguna apa-apa, waktu yang sudah kita lewati, yang kita gunakan. Itulah sebabnya Mazmur mengatakan, menaikkan doanya di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajar kami menghitung hari-hari dengan agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, Amsal 90 ayat 12 nggak saya bacakan. Yang ingin saya sampaikan itu kata menghitung. Dalam Amsal pasal 90 ayat yang ke-12, kata menghitung itu dari kata manah. Akar kata manah dalam bahasa Ibrani yang mengatakan bukan hanya berarti menghitung, tetapi juga memiliki beberapa pengertian seperti membagi menurut ukuran beratnya. Nah, membagi menurut ukuran beratnya artinya begini, bahwa setiap hari yang kita lewati, berkat-berkat itu sudah dibagi kepada kita, tinggal bagaimana cara meraihnya. Contohnya, pada waktu mana dari surga, Tuhan memberikan waktu itu untuk mengambil mana. Kalau kamu nggak bangun pagi-pagi sebelum matahari terbenam, kalau kamu nggak ngambil pas sesuai dengan kebutuhanmu, akan jadi ulat. Atau nggak dapat sama sekali. Lah, itu yang disebut dengan kata menghitung. Kesempatan yang ada itu hanya pada hari itu. Kalau itu lewat, maka tidak akan dapat kita raih. Lalu yang selanjutnya, kata itu juga yang berarti sah atau resmi, itu kata menghitung. Resmi, sah. Jadi kita sebagai anak Tuhan sudah resmi, sudah dihitung oleh Tuhan. Saya sudah pernah menyampaikan tentang kontrak perjanjian. Pada waktu saudara percaya kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang ada dalam kuasa Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang sah di hadapan Tuhan. Lalu kata yang selanjutnya itu kata mendaftarkan. Mendaftarkan itu tentu bicara tentang sekolah. Ya, kalau saudara mendaftarkan anak kan tujuannya supaya anak kita menjadi pandai, menjadi S1, S2, S3, S4, S teler, banyak S, saudara. Ya, tujuannya supaya kita pinter,
bisa jadi guru, bisa kayak Pak Hadi jadi dokter, ya, lalu bisa kayak yang lain-lain. Kalau jadi pendeta saya kira jarang loh. Jarang orang yang mau untuk jadi pendeta. Anak saya aja ditawari, mau Dek jadi pendeta, enggak lah. Pak saya mau kerja aja dulu. Nanti kalau udah kerja ya melayani kan nggak harus jadi pendeta Pak. Ya bisa melayani bagus kalau kamu memang punya begitu. Nggak harus jadi pendeta ya. Tapi melayani saya bilang gitu. Saya Mas seperti saya dulu ditawari oleh orang tua saya, mau nggak melayani? Nggak. Saya sekolah nggak mau jadi pendeta, nggak mau jadi kepala sidang. Saya maunya hanya untuk pengetahuan Alkitab saja gitu. Tuhan ternyata tetap pakai saya. Ya melayani Tuhan, ya dipakai Tuhan dengan cara yang unik yang Tuhan lakukan kepada kami. Makanya Bapak Ibu, berkat-berkat yang disediakan Tuhan itu akan digunakan oleh Tuhan, oleh kita itu maksud saya untuk proses pendewasaan rohani kita. Waktu kita, hidup kita, ya saya selalu katakan, kalau kamu sekolah lulus untuk apa sekolahmu? Kalau kamu diberkati oleh Tuhan kekayaan yang berlimpah-limpah, untuk apa kekayaanmu? Hak kita punya free will, punya kebebasan. Mau dipakai untuk apa? Mau melayani Tuhan, memberi kepada orang lain, itu hak kita. Tapi akhir dari semua itu Bapak Ibu akan menuntut sebuah tanggung jawab atau akan ditentukan dengan apa yang kita berikan itu kepada kekekalan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kesempatan yang berlalu karena seorang tidak memperhatikan pembentukan Tuhan, maka bisa tidak akan ada kesempatan lagi untuk yang kedua kali. Ya, hidup kita hanya sekali, dan setelah itu saudara kita akan masuk dalam kekekalan. Ya, maka kita akan belajar seperti pujian di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 tadi dikatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari dengan bijaksana. Mari saudara kita akan tundukkan kepala sebentar, kita akan angkat pujian ini. Ajar kami menghitung, supaya kami Tuhan belajar menjadi orang yang bijaksana. Ajar kami Tuhan untuk bijaksana di dalam waktu-waktu kami yang Tuhan berikan bagi kami, supaya dapat kami pergunakan dengan sebaik mungkin untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghitung hari-hari kami, sehingga Tuhan kami benar-benar memperoleh hati yang bijaksana di dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami. Beri kami hati untuk menanggapi segala sesuatunya dengan bijaksana. Oleh sebab itu Tuhan, mari beri kami hati untuk kami mempersiapkan terus hidup kami menjadi boleh semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan, baik tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, supaya kami bukan menjadi orang yang bebal, tetapi jadikanlah kami orang yang arif dan bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hambamu yang sudah menyampaikan isi hatimu pada malam hari ini. Engkau pakai lebih lagi dengan kuasa hikmat yang daripadamu, memberkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran ini, sehingga benar-benar firman ini menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bu Lydia. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya. Kita akan masuk di doa syafaat. Saya minta kesediaan dari Bu Pungki berdoa untuk yang hadir, anggota New Life yang pada malam hari ini sudah hadir bersama dengan setiap pergumulan yang ada. Kita tetap mendoakan Bu Ana dan keluarga, mendoakan Pak Martin yang saat ini tidak ada bersama dengan kita, terutama kesehatan Pak Martin. Itu doa yang akan kita naikkan. Gimana doain Bunda? Kemudian nanti saya akan melanjutkan doa untuk bangsa dan negara. Silakan Bu Pungki. Baik,
Mari sebelum kita masuk dalam doa, kita terlebih dahulu mengucap syukur pada Tuhan melalui pujian. Mereka satu, baik kami yang hadir dan sudah join di dalam Zoom ini, maupun yang tidak bisa hadir. Tapi Engkau hadir di setiap hati kami. Engkau melawat setiap kami. Engkau yang mengetahui segala persoalan kami. Engkau yang mengetahui segala masalah-masalah kami. Sehingga mujizat pun terjadi. Karena kami beriman kepadamu, beriman dan hanya percaya kepadamu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan semuanya itu bagi kami, Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan. Untuk hamba-Mu Tuhan. Bapak Harun dan istri dan juga keluarga semuanya Tuhan. Mari Tuhan, Kau pakai beliau sebagai hamba-Mu yang semakin luar biasa, semakin dahsyat. Karena Allah dahsyat. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu dimanapun berada. Dimanapun Engkau utus Tuhan. Engkau berkati. Engkau urapi dengan urapan yang selalu baru. Dan beliau mampu melakukan apa yang menjadi kehendak. Mari Tuhan terima kasih. Apapun yang dilakukannya berhasil bersama Engkau Tuhan. Bapak dan Ibu Harun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu. Memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan menyampaikan kebenaran firman. Dan kebenaran firman-Mu ini tidak hanya didengarkan oleh di dalam New Life Zoom saja Tuhan. Tapi bisa didengarkan oleh semua orang yang menikmatinya Tuhan. Terima kasih untuk YouTube yang sudah diusahakan oleh Pak Hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga firman yang ditaburkan menjadi berkat banyak jiwa, banyak orang. Orang akan bertobat, akan mendengarkan firman dan kembali ke jalan dan Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini bukan suatu yang kebetulan Tuhan, tapi memang Engkau yang sudah merancang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anaknya Tuhan, putranya semuanya Tuhan. Mari segala kebutuhan yang Kau sendiri yang mencukupkannya Tuhan. Bukan hanya cukup saja, tapi luber Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang menjadi masalahnya Engkau menyelesaikannya Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Juga kami saat ini mau berdoa untuk hamba-Mu Pak Hari Zakaria. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas kesetiaannya. Beliau yang merancang, beliau yang mengelola untuk Zoom ini, bahkan untuk YouTube sehingga kabar baik bisa didengar oleh banyak jiwa. Yang lemah menjadi kuat, yang bimbang Kau pertetapkan melalui Zoom dan juga melalui YouTube yang ada, yang dikelola oleh Pak Hari. Mari Tuhan Kau berkati Pak Hari dan keluarganya. Kau melihat Tuhan, masalah yang dihadapi oleh Pak Hari Tuhan. Apapun masalahnya yang kami tidak tahu, Engkau akan selesaikan karena Engkau Maha tahu. Penyakitnya Tuhan yang bulan depan rencana akan operasi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau sendiri yang menghandle, menangani operasi ini Tuhan. Sehingga semuanya berhasil. Sakit penyakit yang dialaminya akan sembuh karena Engkau sendiri yang menangani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan nanti setelah operasi, Pak Hari bisa bersama-sama kembali dengan kami beraktivitas. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala perkara, segala masalah yang dihadapi oleh Pak Hari Tuhan. Banyaknya sakit penyakit, masalah-masalah lain yang dialaminya Tuhan. Perekonomiannya Tuhan. Kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengatasinya. Pak Hari berjalan bersama-sama dengan Engkau. Segala kesulitannya, Engkau yang mengatasinya. Banyak perkara yang dihadapinya. Tapi Pak Hari tidak akan pernah kecewa. Karena Pak Hari dan keluarganya selalu bersama Engkau. Bahkan di dalam kesulitan Engkau menggendongnya, Engkau mendampinginya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu Tuhan. Tuhan berikan penghiburan juga kepada Pak Hari. Biarlah Pak Hari semakin kuat dan semakin kuat. Semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
urapan yang baru terus turun atas Tuhan. Terima kasih. Juga kami mau berdoa untuk Bu Lydia Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengurapi hamba-Mu ini, sudah memakai hamba-Mu Tuhan. Luar biasa. Dia selalu ada bersama kami di setiap Zoom ini dibuka Tuhan. Dan bahkan bukan hanya pada saat Zoom berlangsung saja, tapi beliau juga aktif menyampaikan renungan-renungan yang menjadi berkat bagi kami semua yang membaca. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh-Mu yang kudus terus mengurapi Bu Lydia dan seluruh keluarga besarnya Tuhan, anak-anaknya, suaminya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya Engkau yang menyelesaikannya Tuhan. Apa yang menjadi masalahnya Engkau yang menyelesaikannya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di saat kami tak berdaya, ada Engkau. Pasca operasi yang sering masih dirasakan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang menyembuhkannya, memulihkannya. Terima kasih kalau di dalam operasi semuanya berjalan dengan baik. Dan sekarang pun di dalam pemulihannya kami percaya, kami beriman hanya Engkau sendiri. Dan tangan-Mu sendiri yang akan merajut kembali Tuhan. Bekas-bekas jahitan yang sering mengalami masalah. Oh Tuhan, jamah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bu Lydia tetap merasakan kasih sayang, kasih setia-Mu, sehingga mujizat pun selalu terjadi atas kehidupannya. Mari Tuhan, kegiatan yang dilakukan oleh Bu Lydia mungkin di luar Zoom ini, Engkau tetap memberkatinya. Suaminya Tuhan, berikan kesehatan, anak-anaknya Tuhan, dan biarlah apa yang dilakukan Bu Lydia dan keluarganya hanya untuk kemuliaan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus pakai Bu Lydia Tuhan sebagai alat. Kau tambah-tambahkan nikmat berikan. Sehingga apa yang dilakukan berhasil bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua memberkati Bu Lydia. Kami mengasihi Bu Lydia Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis terus berpimpin Bu Lydia dalam tugas-tugas ini. Juga di dalam Zoom ini sebagai MC. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini ada bersama-sama kami Tuhan. Ibu Ana Tuhan, oh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bu Ana yang masih mengalami derita, masih mengalami sakit, masih mengalami belenggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan semua belenggu-belenggu yang mengikat Bu Ana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah belenggu-belenggu ini terlepas karena ada Roh Kudus, karena ada Tuhan Yesus yang sudah menanganinya. Tuhan Yesus sudah berkorban di kayu salib. Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau hadir di dalam tubuh jiwa roh Bu Ana. Berikan pengampunan kepada Bu Ana Tuhan, supaya Bu Ana tetap eksis, bukan hanya di dalam Zoom kali ini saja, tetapi di rumah, menghadapi suaminya, anak-anaknya Tuhan. Biarlah Bu Ana sebagai seorang istri yang baik, seorang ibu rumah tangga yang baik, sebagai keluarga yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terutama sebagai anak-Mu Tuhan. Biarlah Bu Ana benar-benar menjadi anak yang baik bagimu. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan Bu Ana Tuhan. Apapun yang dialaminya Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menyelesaikannya Tuhan. Lepaskan dari belenggu-belenggu ini Tuhan. Lepaskan dari belenggu-belenggu ini Tuhan. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada Bu Ana Tuhan. Sehingga Bu Ana semakin mengerti kehendak-Mu. Semakin beriman kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarganya juga, suaminya Tuhan. Kami berdoa untuk suaminya Tuhan. Yang sedang sakit, memulihkan kesembuhan. Dan Tuhan, mari Tuhan, keharmonisan di dalam keluarga itu bisa
terjadi kalau ada campur tangan Tuhan. Dan biarlah setiap pribadi, baik Bu Ana maupun suaminya, benar-benar hanya mengandalkan Engkau, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan kuasa, bukan menyerahkan pada roh lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Kau lawat suaminya, Kau lawat anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah hati Tuhan. Terima kasih. Penyakit yang Kau pulihkan ke Tuhan. Terima kasih, Kau sudah berikan kemampuan bagi Tuhan dan keluarganya. Saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Martin Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beliau tidak hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Apabila beliau mengalami sesuatu hal Tuhan, mari Tuhan rawat dan healing Tuhan. Apa yang dialaminya Tuhan, ada kesehatan yang terganggu, Kau pulihkan, Engkau sembuhkan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat marifat di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, tugas-tugas yang mungkin mengganggu kondisi kesehatannya, kesibukannya Tuhan. Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan untuk Pak Martin dan seluruh keluarganya. Hanya Engkau yang mengetahui, hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang mampu melakukan bagi keluarga Pak Martin. Pak Martin membutuhkan Engkau. Tambahkan kuasanya Tuhan, supaya Pak Martin juga bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan keluarganya, apa yang menjadi kebutuhan sesama Tuhan. Biarlah berkat yang diberikan menjadi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami semua hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan terus berikan kerendahan hati bagi kami Tuhan. Setiap pribadi yang ada, mari Engkau tunduk keberadaan Pak Tommy yang tidak bersama kami saat ini, keberadaan Ibu Neneng yang juga tidak bersama kami, juga Pak Liman Tuhan yang Kau sudah mulai pulihkan, sembuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga anggota-anggota yang lain yang tidak hamba sebutkan Tuhan. Terima kasih. Kau sudah menghampirinya. Kau sudah melawatnya. Kau sudah memulihkan. Kau sudah mengampuni. Terima kasih. Dan juga untuk hamba sendiri Tuhan. Biarlah Engkau terus bersama-sama dengan keluarga hamba. Biar apa yang hamba naikkan, apa yang hamba lakukan menyenangkan hati. Bukan untuk hamba. Ampuni kalau hamba mungkin mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Tapi bukan itu maksud hamba Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang memiliki kami semua, memiliki hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, hanya bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat. Dan terima kasih. Kemuliaan yang sudah Kau berikan bagi kami, setiap kami terima kasih Tuhan. Juga kuasa yang Kau sudah limpahkan bagi kami mengucap syukur. Dan biarlah kami menggunakan kuasa itu seturut dengan kehendak. Roh yang tidak seturut dengan kehendak-Mu apapun itu Tuhan, dalam kami memuji, menyembah, mendengar sabda-Mu, dalam kami berdoa, di dalam keseharian kami, roh apapun yang mengganggu kami ikat, kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa kami Tuhan yang sudah kami naikkan. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau sudah mendengarkan doa kami. Bahkan Kau sudah menjawab doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesatuan kami di dalam grup New Life ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silahkan Bu Lydia. Mute-nya Bu Lydia.
Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami kembali datang menghampiri-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan kepadamu. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang telah dinaikkan oleh hamba-Mu Ibu Pungki. Dan kami yakin dan percaya Engkau sudah mendengarkan dan Engkau sudah mengabulkannya. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa Bapa untuk para hamba-hamba Tuhan, para hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan, dimanapun mereka menggembalakan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka, visi misi mereka Tuhan. Apapun yang mereka gumulkan saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa, Engkau berkati keluarga besar para hamba-hamba-Mu, baik yang melayani di pedesaan, di pegunungan, maupun di kota, dimanapun Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang merangkul mereka. Engkau sendiri Bapa yang menolong dan memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk kota-kota di Indonesia ini Bapa yang saat ini terpapar Omikron, terutama Kota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Bandung, kota-kota yang penduduknya terpadat pun Tuhan, mereka banyak mengalami Omikron. Tuhan, kami mohon kepadamu, ulurkan tangan-Mu Bapa untuk menjamah kota-kota kami Tuhan, untuk menjamah rakyat-rakyat Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi pertobatan atas Indonesia. Biarlah Tuhan terjadi kesembuhan atas rakyat Indonesia. Kami mohon kepadamu, Engkau ampuni kami semua Tuhan. Engkau ampuni setiap salah dosa kami Bapa. Biarlah Tuhan, kami mohon kepadamu, kami tolak kematian massal. Kami tolak hal-hal buruk yang kami tidak inginkan, Bapa. Tuhan, kami hanya bisa berserah diri. Kami hanya bisa mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk para hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang terpapar Omikron. Bahkan mereka kesulitan mendapatkan rumah sakit. Mereka kesulitan mendapatkan obat yang mereka butuhkan, Bapa. Tuhan, kami mohon kepadamu. Engkau sendiri yang akan menyediakan apa yang mereka butuhkan saat ini, Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengirimkan tangan-tangan penolong untuk mereka yang mereka butuhkan saat ini, Bapa. Sehingga Tuhan, apa yang mereka alami boleh segera sembuh dari kehidupan hamba-hamba-Mu, Bapa. Kami juga berdoa, Bapa, untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami, biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan, memberikan hikmat-Mu kepada Presiden, Wakil Presiden, bahkan sampai ke tingkat RT RW sekalipun Tuhan, biarlah mereka boleh menjalankan tugas dan kewajiban mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh takut akan Tuhan dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka, Bapa. Kami juga berdoa untuk TNI Polri yang bertugas mengamankan bangsa dan negara dari serangan-serangan teroris, Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang menaungi mereka, biarlah Tuhan sendiri juga yang merangkul mereka, Tuhan juga yang akan menolong mereka di dalam mereka menjalankan tugas dan kewajiban mereka.
Bapa di surga, malam ini merupakan malam bagian kami untuk kami sebentar lagi hendak istirahat. Biarlah Tuhan kami mohon kepadamu, Engkau mengirimkan pasukan malaikat kudus-Mu yang dari surga untuk membentengi tempat kami, untuk membentengi rumah kami, untuk membentengi kota-kota kami dimanapun kami tinggal Bapa. Biarlah Tuhan kami malam ini boleh beristirahat dengan tenang, damai sukacita tetap melingkupi atas kehidupan kami sekeluarga Bapa. Dan esok pagi dengan seizin Tuhan juga kami boleh bangun dengan tubuh yang terberkati. Terima kasih Bapa. Banyak yang kami ingin sampaikan kepada Tuhan. Namun Bapa, kami manusia terbatas. Sebelum kami mengutarakan, Engkau sudah mengetahui apa yang akan kami sampaikan kepada Engkau. Dan kami yakin dan percaya Bapa, saat ini kami telah menerima jawaban atas doa-doa kami Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa kami. Kami hanya peralaskan di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Sekarang Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semua, memberkati pekerjaan, usaha bisnis saudara, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, dan sepanjang malam hari ini Tuhan menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri Zoom ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kasih. Bapa, terima kasih. Kasih. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu. Bu Muki, terima kasih. Semua. Lydia. Pak Hari juga terima kasih. Bu Ana, Thank you, masih ditunggu ya coklatnya. tetap semangat ya Bu Ana ya. Bu Ana Terima terus semangat. kasih. Semangat Bu Ana. Tuhan Yesus mengasihi. Masih di rumah sakit ya? Pasti sembuh. Masih. Oh, Saya infusnya 1 hari 12 macam. Oh, HP tuh. Aduh. Ini selang semua. iya. Ini udah tinggal 2, 3 sama ini. Aduh capek. Iya. Saya lelah. Iya. Ya, Agak demam. Agak pusing kepala saya, agak demam. masih Caranya delay terus ya. yang penting tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bergembira sambil memuji Tuhan Bu tetap Ana. di dalam Tuhan. Ya, walaupun Pasti. hanya dalam hati tetap memuji Tuhan. Style itu, Pasti. style apa? Pasti. Alkitab apa namanya? Renungan-renungan yang lewat Iya, pasti. video. Aku selalu setiap saat aku panggil Tuhan Yesus. Aku cuma bilang minta ampun Tuhan, sembuhkan aku, minta ampun, itu aja yang tersebut, nggak ada lagi lain. Ampun. Ya. Sakitnya apa lagi nih Bu Ana? Omikron, Jantung. Pak. Oh, Karena Bu Ana kan ada ini jantungnya kan tidak normal, jadi ini kayak Kambuh. parah gitu. Sebenarnya kalau nggak ada jantung, hanya minum obat di rumah sembuh. Omikronnya itu ya. Ya. Ya, Omikron tuh boleh dibilang gampang juga penyembuhannya sih. Ya, ya. karena komorbidnya itu. Iya. Tidak Tuhan- seganas COVID gitu loh Pak. Iya. Ya, saya kira dulu udah Ini ada sembuh ya. komorbid, saya ada komorbidnya Pak Pendeta. Iya, komorbidnya ya. Nggak apa-apa Bu, semangat Bu.
Tuhan Ya, pasti Tuhan pasti tolong pakai semua obat-obatan, dokter, tempat, kiranya dikuduskan Tuhan, dipakai Tuhan ya Bu. Amin. Ya, kami bantu doa Bu. Amin. Ya, Amin. Terima kasih, Pak. ya Terima Bu. kasih. Kami ya. semangat terus yang penting Bu. Semangat. Iya, Bu. Banyak istirahat, sudah enggak Saya usah nggak bisa tidur Bu Lydia. Saya selama di sini tidur 2 jam. Asik. Nggak enak banget. Oh, asik dong. Nggak tahu. Saya cuma itu aja dengerin lagu pujian, Iya. sama baca sampai baca firman atau nats itu. Jadi saya sampai ketiduran, bangun lagi saya lihat lagi gitu aja. Dari Sabtu saya masuk di Kalau- begini. kalau mau tidur niat tidur, enggak usah dipikir apa yang Padahal dikasih obat penenang loh. Jangan mikir Ada lagi, dosis obat dilawan. jantung saya. Jangan dilawan, suruh tenang aja. Udah deh, Tuhan tolong peluk saya. Iya. Tidur deh. Nah, enggak usah ini apa Karena kupingnya kuping tikus, dikit suara bangun. Nggak boleh dengar sesuatu ya. Kalau tikus nggak bisa dengar. Kalau kucing iya. Meow. itu kok hari itu. Happy Valentine Day ya, Koko. Sama-sama. Bu Ana tunggu ya nanti kiriman coklatnya dari Pak Hari. Iya, Koko ditungguin coklatnya ya, Aduh, ini baru Koko. nongol nih. Ya, oke. Yang satu. Kalau ketemu ya. Halo, Halo, Happy Valentine. dari Australia itu Silver Queen ya. Yes. Kalau Neneng. dari Magelang bukan Silver Queen ya. Apa tuh, Pak? Bukan. Queen. Tempe kuit. Mantap. Aduh, ketawa saya seneng. Bu Neneng dari mana? Aduh. Di rumah lagi doa tadi, baca Alkitab doa juga. Saya bilang, ya tadi saya nyanyi. Direkam ya tuh. Pak Hari direkam ya. Iya betul. So pasti. Besok rekamannya ya Bu.